Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga sekolah dan madrasah di mana saja berada. Pada kali ini saya akan menyampaikan tuntunan dan bentuk dokumen yang akan diupload ke Sispena khusus untuk komponen proses pembelajaran sesuai instrumen akreditasi satuan pendidikan atau dikenal dengan IASP 2020. Dokumen yang akan diupload ini harus disiapkan jauh hari sebelum bapak-bapak, ibu-ibu warga sekolah melakukan persiapan akreditasi di sekolahnya masing-masing atau sebelum visitasi dilakukan oleh asesor ke sekolah masing-masing. Itu mulai hari ini atau mulai kesempatan jauh hari kita harus siapkan dokumen yang akan diupload dan nanti akan kita tayangkan apa saja bentuk dokumen yang akan diupload tersebut. Sebelum Bapak Ibu menonton, silahkan mengklik subscribe dan likes-nya dulu agar Bapak Ibu nanti bisa menikmati video-video selanjutnya. Untuk pengalihan data pada komponen proses pembelajaran terdiri dari 7 butir untuk SMA, SMP, SMK, SD, MA, MTS sama seluruhnya. Untuk khusus SLB ditambah 1 butir lagi terletak nanti di butir 37. Untuk SMK bertambah 2 butir lagi di nomor butir 38 dan 39. Untuk nomor 12 mulainya itu membahas tentang kualitas pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang efektif nanti dibahasnya. Untuk nomor 13 itu kualitas pembelajaran, melaksanakan penilaian proses pembelajaran, hasil belajar serta menggunakan hasil yang sebagai dasar perbaikan program berikutnya. Butir 14 itu tentang juga kualitas pembelajaran, melaksanakan remedi dan pengayaan. Butir 15 itu tentang iklim belajar, itu menunjukkan partisipasi aktif dalam belajar. Untuk butir 16 juga iklim belajar itu menunjukkan budaya literasi membaca dan menulis. Untuk butir 17 tentang menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, bersih dan memudahkan siswa untuk belajar. Untuk butir 18 itu memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran, memanfaatkan sarana dan prasarana sebagai media dan sumber belajar. Untuk SLB nanti subkomponennya adalah kualitas pembelajaran di kelas, yaitu melaksanakan pembelajaran individu. Kemudian untuk SMK butir 38 itu tentang kualitas pembelajaran di kelas, itu tentang penyelenggaraan unit produksi business center. Kemudian untuk SMK juga nomor 39 juga menyangkut komponen subkomponen kualitas pembelajaran di luar kelas, itu melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL. Nanti kita lihatkan bentuk-bentuk apa saja dokumen yang akan diupload oleh sekolah dalam persiapan akreditasi nantinya. Selamat menyaksikan nanti bagaimana bentuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga sekolah yang berbahagia. Untuk masuk ke Sispena melengkapi data isian akreditasi khusus dalam komponen proses pembelajaran atau mutu pembelajaran atau mutu guru atau manajemen sekolah, kita harus masuk dengan melalui Google Chrome. Oke. Kita ketik Sispena. Sispena 2020. Nah, setelah muncul Sispena 2020, kita klik Sispena 2020 ini. Nah, untuk masuk ke akun Sispena, kita harus ketik NPSN sekolah, passwordnya juga NPSN sekolah. Ini 546 titik. Oke. Password juga 546 titik. Nah, masuk. Nah, baru langsung kita ke Sispena. Lalu muncul nanti dashboard yang ada di Sispena.
Jadi setelah kita mengetik NPSN sekolah atau dengan passwordnya juga NPSN sekolah, masuklah ke dashboard proses data penilaian aktivitas sekolah. Nah, baru kita masuk ke data isian akreditasi. Nah, kita mulai klik di sini. Kita klik dia, nah dia muncullah nomor-nomor butir Bapak Ibu. Nah, untuk komponen khusus proses pembelajaran itu berada di butir 12 sampai 18. Kita coba lihat satu persatu apa saja bentuk dokumennya. Oke, kita klik nomor butir 12. Butir 12 itu adalah tentang proses pembelajaran yang berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan keterampilan fikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran pada satuan pendidikan. Untuk ini, data yang akan kita upload itu adalah RPP saja. Sedangkan lembar praktikum, lembar kerja siswa itu ditunjukkan waktu visitasi. Jadi sekarang Bapak Ibu siapkanlah RPP untuk nanti diunggah Bapak Ibu. Tapi untuk penilaian nanti yang lebih ditekankan oleh asesor adalah penilaian guru mengajar nanti. Ini yang kita lakukan penilaian. Kemudian untuk nomor butir 13 di proses pembelajaran yang diupload ada 2. Pertama RPP, kedua kisi-kisi soal dan instrumen penilaian formatif dan sumatif. Nah, kalau kita sudah upload nanti akan muncul nanti tanda hijau. Nah, sedangkan hasil penilaian formatif dan sumatif ini ditunjukkan waktu visitasi nanti kepada asesor dia. Kemudian masuk lagi ke butir 14. Apa saja nanti yang akan diupload? Nah, yang diupload di sini ada 2 bentuk data. Pertama, catatan daftar hadir dan catatan atau daftar pilihan hasil analisis pencapaian kompetensi. Ini kita upload. Kemudian dokumen program pelaksanaan remedi dan pengayaan. Silakan disiapkan mulai sekarang, nanti diupload ke dalam Sispena sebelum visitasi dilakukan. Biasanya bagi sekolah yang akan dinilai akurasinya itu sudah bisa, tapi sekolah yang belum dinilai belum bisa mengunggah atau membuka Sispena dengan SPSN-nya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke butir 15. Apa saja yang diupload? Nah, di sini tidak ada yang diupload Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, yang dinilai di sini adalah bagaimana guru mengajar. Apakah dinamis terjadi interaksi antar siswa? Jadi Bapak Ibu 2 orang guru nanti menjadi contoh model untuk dinilai oleh asesor dalam visitasi akreditasi. Di sini tidak ada data yang diupload ke Sispena. Dan kita klik lagi butir 16. 16. Oke. Ini juga tidak ada yang diupload. Cuma nanti ada dokumen program sekolah dan madrasah yang terkait dengan pelaksanaan literasi, membaca dan menulis itu harus ditunjukkan waktu visitasi. Sedangkan dan kemudian kedua dokumen publikasi lomba karya literasi seperti puisi anak-anak atau karya tulis siswa ini dikumpulkan dan dihimpun nanti ketika dilakukan visitasi oleh asesor nanti diperlihatkan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, warga sekolah wajib mengisi level dulu. Level 4 atau 3 atau 2 Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mengisi, silahkan diklik level berapa yang diinginkan Bapak. Kalau kita ingin level 4, tolong sesuaikan nanti kerjanya dengan level 4 Bapak Ibu. Ya. Kemudian masuk ke butir 17. Butir 17 juga begitu. Silahkan dulu mengisi levelnya. Level 4 boleh. Di sini tidak ada data yang di-upload ke Sispena. Tapi Bapak Ibu, cuma yang dilihat di sini bagaimana guru mengimplementasikan proses pembelajaran melibatkan siswa dengan melibatkan keamanan, kenyamanan. Nah, jadi Bapak Ibu,
Yang dinilai di sini adalah bagaimana guru bisa mengajar dan mendidik siswa dan perhatikan keamanan, kenyamanan. Itu yang dinilai. Nyaman, kemudian bersih, kemudian strategi belajarnya mantap, sesuai, nanti akan berada di level. Jadi Bapak Ibu, capaian kinerja itu bisa ditentukan level 4, 3, 2, 1, 2, 2, atau 1 oleh sekolah sendiri. Silahkan mempersiapkan diri mengajar lebih baik untuk level ini. Kemudian lagi di butirlah terakhir 18. 18, Bapak Ibu, silahkan juga dulu mengisi levelnya. Nah, di sini yang diminta itu adalah sarana dan prasarana tersedia di sekolah berdasarkan dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran. Apa sarananya? Itu proses pembelajaran memanfaatkan sarana prasarana yang di dalam dan di luar kelas baik tersedia maupun kreasi guru siswa sebagai media sumber belajar yang berdampak terhadap peningkatan yang dinilai oleh siswa. Apakah guru mengajar dengan media yang lengkap atau bagaimana? Bisa memakai sarana prasarana yang ada. Nah, ini. Kemudian apa data yang akan diuploadnya adalah pertama juga RPP, cermati tentang penggunaan sarana prasarana sebagai media dan sumber belajar. Jadi Bapak Ibu di RPP kan ada media apa yang dipakai, sarana apa yang dipakai, sumber apa bukunya. Kemudian yang kedua adalah daftar inventaris media, media yang Bapak Ibu pakai. Kalau bisa nih diunggah juga ke Sispena Bapak Ibu. Nah, inilah model-model dari data-data yang akan diupload ke Sispena. Dan sekolah wajib menyediakan data ini sebelum visitasi dilakukan agar nanti sekolah bisa mendapatkan nilai di level 4, Bapak Ibu. Sudah banyak level 4 nanti pasti insya Allah juga nanti akan mendapatkan nilai akreditasi lebih baik sesuai dengan diinginkan atau dengan nilai akreditasi A atau B, C Bapak Ibu. Tergantung nilainya persiapannya bagi Bapak Ibu warga sekolah masing-masing. Demikianlah Bapak Ibu tayangan tentang proses pembelajaran menyangkut tentang data dan dokumen apa saja yang akan diupload oleh sekolah itu. Jadi itu berada di butir 12 sampai 18. Nanti kita lanjutkan nanti di butir-butir lain tentang masalah data yang akan diupload ke Sispena oleh sekolah dan sebagai persiapan nantinya untuk menjadikan akreditasi bermutu itu. Demikianlah paparan ini kita sampaikan agar sekolah dan madrasah bisa maklum, bisa lebih awal, lebih lengkap menyiapkan data instrumen akreditasinya. Terima kasih.